Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah manajemen, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-13, dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang manajemen konflik. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah penyebab dan pandangan. Yang kedua, jenis-jenis konflik. Yang ketiga, metode pengelolaan konflik. Dan yang keempat adalah konflik lini dan start. Kita langsung masuk kepada subtopik kita yang pertama, yaitu penyebab dan pandangan. Sebelum kita mengetahui apa saja penyebab dari suatu konflik, kita harus tahu dulu apa itu konflik. Konflik adalah segala macam interaksi pertentangan antara dua orang atau lebih. Di dalam suatu organisasi, konflik organisasi itu adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok di dalam suatu organisasi karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya, di mana sumber daya itu sifatnya terbatas, atau kegiatan-kegiatan kerja. Mereka juga harus membagi kegiatan-kegiatan kerja, bukan hanya membagi sumber daya, tapi membagi juga kegiatan-kegiatan kerja, atau kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, perbedaan tujuan, perbedaan nilai, sehingga dari adanya perbedaan-perbedaan itu, maka muncullah sebuah konflik. Lalu, apa sih penyebab dari munculnya konflik tersebut? Konflik itu muncul karena yang pertama adalah masalah komunikasi. Di mana masalah komunikasi ini bisa berarti salah pengertian kalimat. Misalnya mereka berkomunikasi, salah satu dari mereka itu salah dalam mengartikan sebuah kalimat yang disampaikan oleh temannya yang sedang berinteraksi atau sedang berkomunikasi. Atau juga bisa karena bahasa yang sulit dimengerti atau informasi itu memiliki dua arti atau tidak lengkap serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. Jadi penyebab pertama dari suatu konflik itu muncul karena masalah komunikasi. Lalu penyebab yang kedua itu adalah masalah struktur. Di mana masalah struktur ini karena adanya pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan atau sistem penilaian untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya karena masalah struktur ini yaitu adanya pertarungan antara dua departemen yang saling menginginkan sesuatu hal. Misalnya di satu perusahaan tersebut, siapa yang departemennya menghasilkan suatu terobosan terbaru, maka dia atau anggota-anggota dalam departemen tersebut akan mendapatkan reward, misalnya seperti itu. Karena adanya hal tersebut, maka akan menimbulkan suatu konflik, di mana konflik itu bisa terjadi antar departemen. Atau antar departemen itu saling bekerja sama. Dengan adanya kerjasama tersebut juga bisa menimbulkan suatu konflik di dalamnya. Lalu yang ketiga, konflik itu bisa muncul karena masalah pribadi. Di mana masalah pribadi ini adanya ketidaksesuaian tujuan atau nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka dan perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi. Jadi masalah pribadi ini adalah masalah individu. Jadi adanya ketidaksesuaian antara apa yang mereka kerjakan atau perilaku apa yang mereka lakukan dengan apa yang diharapkan. Apalagi terutama dalam hal perilaku dia sebagai seorang pemilik jabatan di dalam suatu organisasi tersebut. Jika tidak sesuai dengan jabatan yang ditanggungnya, maka akan menimbulkan suatu masalah pribadi dengan anggota-anggota dalam suatu organisasi. Lalu bagaimana sih pandangan-pandangan konflik tersebut? Pandangan-pandangan tentang konflik menurut Stephen Robbins itu yang pertama adalah konflik itu dapat dihindarkan. Ternyata konflik itu bisa dapat dihindarkan.
Pandangan yang kedua adalah konflik itu disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manajemen. Yang ketiga, konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaan optimal. Jadi, semakin besar suatu konflik di dalam suatu organisasi, maka akan semakin tidak baik organisasi tersebut. Dan konflik itu nantinya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam hal kegiatan-kegiatan operasional atau kegiatan-kegiatan lain, sehingga akan menimbulkan masalah atau kegiatan tersebut, kegiatan operasional tersebut tidak akan berjalan secara maksimal atau tidak akan berjalan secara optimal. Pandangan yang keempat adalah tugas manajemen adalah menghilangkan konflik. Jadi, konflik dalam suatu organisasi itu untuk dapat dihindari atau untuk dapat dihilangkan itu adalah tugas dari seorang manajemen. Manajemen ini adalah orang-orang yang berada dalam struktur organisasi. Misalnya siapa? Misalnya manajer. Manajer itu harus bisa dapat menghilangkan atau meredakan konflik yang terjadi di dalam departemen yang dinaunginya. Pandangan yang kelima adalah pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat. Ternyata memang sebenarnya konflik itu dalam suatu organisasi itu diperlukan, tetapi konflik yang seperti apa yang diperlukan? Konflik yang memiliki dampak positif dalam suatu organisasi tersebut. Misalnya adanya persaingan antara dua orang, kita timbulkan konflik, di mana konflik ini adalah dalam hal peningkatan kinerja. Jadi mereka yang saling berkonflik tersebut akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja mereka, di mana peningkatan kinerja ini nantinya akan berdampak baik terhadap suatu organisasi. Lalu bagaimana sih hubungan antara konflik dan prestasi kerja? Bila tingkat konflik terlalu rendah, maka prestasi kerja organisasi bisa mengalami stagnasi. Maksudnya, kalau konflik itu dalam suatu organisasi itu rendah atau tidak ada konflik, maka kinerja dari orang-orang yang berada di dalam suatu organisasi tersebut akan stagnan atau akan tetap seperti itu saja. Tidak ada peningkatan di dalam kinerja mereka atau prestasi kerja mereka. Lalu hubungan yang kedua adalah bila tingkat konflik terlalu tinggi akan menyebabkan kekacauan dan perpecahan, juga bisa membahayakan hidup organisasi. Jadi ternyata konflik yang terlalu rendah ataupun konflik yang terlalu tinggi itu tidak berakibat atau tidak berdampak baik terhadap suatu perusahaan. Jadi yang terlalu rendah itu akan mengakibatkan stagnasi dalam prestasi kerja atau kinerja yang terus-menerus seperti itu, tidak ada peningkatan di dalam kinerja mereka. Tetapi konflik yang terlalu tinggi akan mengakibatkan kekacauan atau perpecahan di dalam suatu organisasi yang nanti dampaknya akan membahayakan kelangsungan hidup organisasi tersebut. Jadi antara konflik dan prestasi kerja itu memang dibutuhkan suatu konflik. Jadi untuk meningkatkan prestasi kerja dibutuhkan suatu konflik, tapi konflik yang bisa dapat meningkatkan prestasi kerja tersebut haruslah konflik yang nilai positif atau berdampak positif terhadap suatu organisasi tersebut. Lalu bagaimana sih metode-metode dalam pengolahan konflik? Metode dalam pengolahan konflik yang pertama adalah metode stimulasi konflik, yaitu metode ini akan merangsang munculnya konflik yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya melakukan komunikasi atau memasukkan orang luar ke dalam suatu organisasi tersebut untuk menjadi pemecah konflik tersebut atau menjadi pemersatu jika terjadinya konflik di situ, di mana orang luar ini bersifat bersifat mediasi untuk orang-orang yang terjadi konflik tersebut. Lalu yang ketiga adalah mengubah variabel struktur atau mengubah struktur organisasi. Jadi dengan adanya stimulasi dalam konflik ini, maka akan meredakan suatu konflik tersebut atau akan membawa perubahan yang lebih baik di dalam suatu organisasi. Lalu metode yang kedua adalah penyelesaian konflik. Jadi metode yang kedua adalah menyelesaikan konflik tersebut. Dalam menyelesaikan konflik tersebut ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dominasi suatu penekanan. Misalnya penyelesaian konflik tersebut bisa dilakukan dengan bersifat otoriter. Otoriter ini biasanya bersifat dia menggunakan kekuasaannya untuk menyelesaikan konflik. Dalam hal ini misalnya manajer. Manajer ingin
menyelesaikan konflik yang ada di dalam departemennya sehingga dia menggunakan kekuasaan